Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiprati Binarti, NIM 2181644, kelas 4B, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang desain kurikulum pendidikan. Latar belakang. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan ini antara lain standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik, tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, dan perkembangan pengetahuan. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Evaluasi dan penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Penilaian hasil belajar adalah alat untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. B. Rumusan masalah. 1. Apa saja tujuan pendidikan atau yang nantinya mempengaruhi desain kurikulum. 2. Apa itu desain dan struktur kurikulum. 3. Apa itu RPP dan komponen serta pengaruhnya dalam desain dan struktur kurikulum. 4. Apa yang dimaksud dengan evaluasi dan penilaian dalam RPP. C. Tujuan. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memahami tentang desain dan struktur kurikulum. A. Tujuan pendidikan. Tujuan nasional adalah tujuan umum pendidikan nasional yang mengandung rumusan kualifikasi umum yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap warga negara setelah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan nasional tertentu. Tujuan institusional adalah tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tertentu. Tiap lembaga pendidikan memiliki tujuannya masing-masing yang berbeda satu sama dengan yang lainnya dan yang sesuai dengan karakteristik lembaga tersebut. Tujuan kurikulum adalah tujuan yang hendak dicapai oleh program studi, bidang studi, dan mata pelajaran tertentu yang disusun berdasarkan tujuan institusional. Perumusan tujuan kurikulum berpedoman pada kategorisasi tujuan pendidikan atau taksonomi tujuan yang dikaitkan dengan bidang studi bersangkutan. B. Desain dan struktur kurikulum. A. Desain. Desain kurikulum yang dimaksud adalah rancangan, pola, atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rencana atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi misi dan misi sekolahnya. Dapat dikatakan bahwa desain kurikulum
merupakan sebuah proses pengaitan tujuan pendidikan dengan pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum. Susunan lingkup ini sering diintegrasikan dengan proses belajar dengan dan mengajarnya. Dimensi vertikal menyangkut penyusunan bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Terdapat beragam pola kurikulum. Namun demikian, secara garis besar, desain kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, Subject Center Design. Subject Center Design atau yang lebih dikenal dengan desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran merupakan bentuk desain kurikulum yang paling populer, paling tua, dan paling banyak digunakan. Dalam subjek center design, kurikulum dipusatkan pada sejumlah isi atau materi yang akan diajarkan. 2. Linear center design. Linear center design yakni kurikulum yang berpusat pada peranan siswa. Desain ini hadir sebagai reaksi sekaligus penyempurnaan terhadap beberapa kelemahan subject center design. Linear center hadir dari para ahli kurikulum yang memberikan pengertian bahwa kurikulum didesain dan dibuat untuk peserta didik. Desain ini merupakan tempat utama kepada peserta didik. Di dalam pendidikan atau pengajaran yang belajar dan berkembang adalah peserta didik sendiri. Guru atau pendidik hanya berperan menciptakan situasi belajar mengajar, mendorong, dan memberikan bimbingan sesuai dengan keputusan peserta didik. 3. Problem Center Design. Problem Center Design berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia. Berbeda dengan Learning Center yang mengutamakan manusia atau peserta didik secara individual. Problem Center Design menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat. Konsep pendidikan para pengembangan model kurikulum ini berangkat dari asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial hidup bersama dan sering kali manusia juga menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. B. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dan kegiatan pembelajaran ke dalam muatan kurikulum. Tiap mata pelajaran, tiap tahun pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam kurikulum. Struktur dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, struktur kurikulum pendidikan umum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, struktur kurikulum pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. 3. Kurikulum pendidikan khusus. Struktur kurikulum dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi kelompok mata pembelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran. C. Peran RPP dalam desain dan struktur kurikulum. Silabus adalah
Rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, mata pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. RPP adalah rencana kegiatan tatap muka satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP disusun berdasarkan KD atau subtopik yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Komponen dan sistematika RPP yaitu RPP paling sedikit memuat, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Dalam perkembangan kurikulum, komponen tersebut bertambah sesuai dengan perkembangannya, yaitu yang pertama, identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 6 metode pembelajaran, 7 kegiatan pembelajaran, 8 kegiatan penutup, 9 sumber belajar, dan yang ke-10 yaitu penilaian. Evaluasi dan penilaian dalam RPP. Penilaian hasil belajar. Tes hasil belajar atau THB adalah salah satu alat ukur yang paling banyak digunakan untuk menentukan keberhasilan seseorang dalam suatu PBM atau suatu program pendidikan. Tes ini dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik. Contohnya yaitu ulangan harian, UTS, UAS, dan UKK. Sedangkan non-tes adalah alat ukur untuk memperoleh informasi perubahan tingkah laku. Yang dimaksud tingkah laku di sini yaitu kognitif, afektif, atau psikomotorik, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau diketahui atau dipahami. Alat ukur non-tes meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, skala sikap, checklist, catatan anekdotal, dan bagam partisipasi. Kemudian penilaian dan evaluasi RPP. Penilaian RPP ini digunakan peserta pada saat penilaian RPP peserta lain dan digunakan fasilitator untuk menilai RPP yang disusun oleh masing-masing peserta. Selanjutnya, nilai RPP dimasukkan ke dalam nilai portofolio peserta. Penilaian atau evaluasi kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan penilaian, peminjaman, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penaksiran informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum menunjukkan bahwa sistem pendidikan itu dinamis, semangat perubahan dalam perkembangan zaman. Tujuan desain dan struktur kurikulum mendorong siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan apa yang diperoleh atau diketahui setelah menerima materi pembelajaran. Secara umum, RPP dikembangkan dari materi pokok pada setiap silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam mencapai 4KD
sesuai dengan 4 aspek KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan evaluasi adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu terhadap suatu sistem berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka membuat suatu keputusan. Terakhir, daftar pustaka. Baik, itulah tadi hasil presentasi makalah saya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.